Assalamualaikum teman-teman, saya Misra Sarumaha. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami kelompok 10 dengan judul Pertamina Optimalkan Anggaran Hutang di Tengah Pandemi COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia. Perusahaan BUMN ini bergerak di bidang perminyakan. Bisnis yang dijalankan oleh PT Pertamina ialah mengelola minyak yang dilakukan dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena itu, PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Pandemi COVID-19 memukul hampir semua sendi kehidupan. Perekonomian dunia pun berjuang untuk bisa bergerak. Di berbagai belahan dunia, hampir semua sektor ekonomi terpukul, tak terkecuali di Indonesia. Lantaran tidak adanya omset, khususnya para pelaku usaha bisnis, banyak yang mengalami penurunan omset. B. Tujuan. Yang menjadi tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut: mengetahui bagaimana cara perusahaan PT Pertamina atau Persero mempertahankan rasio utang yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Dari berikutnya, landasan teori. A. Anggaran hutang. Pengertian hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Timbulnya hutang ditunjukkan untuk memperoleh sejumlah dana yang dipakai sebagai modal usaha suatu koperasi untuk menjalankan koperasi itu. Dengan dana yang terkumpul tersebut maka dapat dipergunakan untuk memperoleh aktiva lancar maupun tidak lancar. Karakteristik hutang. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang. Yang kedua, menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Yang ketiga, menjadi keharusan. Materi selanjutnya yaitu pembahasan struktur organisasi Pertamina. Di sini kita dapat melihat strukturnya ya teman-teman. B. Permasalahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. PT Pertamina mengalami kenaikan hutang sebesar 40,56 miliar atau setara dengan 602,43 triliun rupiah. Adapun jumlah hutang itu tercatat naik 13,1% dari 35,86 miliar pada 31 Desember 2019. Beberapa strategi yang dijalankan perusahaan plat merah antara lain dengan skin fund, membeli kembali atau buyback global bond sebagai bentuk dari liability management, sehingga jumlah pinjaman Pertamina berkurang. Selain itu, Pertamina juga melakukan cash management dan akselerasi penagihan piutang, sehingga perusahaan memastikan seluruh dana investasi baik bersumber dari equity maupun pinjaman dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya dapat membayar beban perusahaan. Yang menjadi penyebab permasalahan yaitu terjadinya permasalahan kenaikan hutang perusahaan PT Pertamina karena berkurangnya pendapatan akibat pandemi COVID-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Yang pertama, faktor internal. A. Pertamina harus berupaya mempertahankan rasio utang yang sehat di masa pandemi COVID-19. B. Pertamina menetapkan anggaran belanja modal perusahaan sebesar 10,7 triliun di tahun 2021. Yang C. Debt to equities ratio atau DER berada di angka 58,57%. D. ROI tahun 2019 berada di angka 13,6%. Yang E. Banyaknya investasi yang dilakukan oleh Pertamina. F. Pertamina menerima pelimpahan blok migas yang habis masa kontraknya. Faktor eksternal. A.
Salah satu BUMN yang berperan penting menjalankan proyek strategis dari pemerintah. B. Adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian. C. Adanya utang pemerintah kepada Pertamina sebesar 96,5 triliun rupiah sejak tahun 2017. D. Penugasan pembangunan rumah sakit COVID-19. E. Isu proyek BUMN Tower di Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan Timur. Dari selanjutnya, dampak permasalahan. Yang pertama, Pertamina melakukan investasi guna menjalankan proyek sehingga memerlukan modal yang cukup. Selain pendanaan dari internal perusahaan, Pertamina juga mencari dukungan dari dana investor dan peminjam. Yang kedua, adanya penerbitan obligasi yang dilakukan Pertamina untuk tetap bisa beroperasi dan menjaga agar produksi tidak turun. Dari selanjutnya, solusi terhadap permasalahan. Dengan melakukan beberapa strategi yang dijalankan Pertamina antara lain dengan sinking fund, membeli kembali atau buyback global bond sebagai bentuk dari liability management sehingga jumlah Pertamina berkurang. Selain itu, Pertamina juga melakukan cash management dan akselerasi penagihan piutang sehingga perusahaan memastikan seluruh dana investasi baik yang bersumber dari equity maupun peminjam dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya dapat membayar beban perusahaan. Materi berikutnya kita masuk pada kesimpulan, yaitu Pertamina telah melakukan sejumlah inisiatif untuk perbaikan internal dengan tetap melakukan penghematan sampai 30%. Tak hanya itu, Pertamina juga melakukan skala prioritas, rencana investasi, renegosiasi kontrak existing, serta refinancing untuk mendapatkan biaya bunga yang lebih kompetitif. Pertamina juga terus meningkatkan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, sehingga menurunkan tekanan kurs dan bisa menekan biaya secara umum serta upaya menghadapi tantangan dampak pandemi COVID-19 diantaranya melalui implementasi transformasi, efisiensi, dan akuntabilitas secara Materi berikutnya yaitu saran. Perkembangan dunia yang canggih dan kompleks membuat PT Pertamina atau Persero harus senantiasa siap menghadapi perubahan. Pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya berbagai strategi perusahaan haruslah dilakukan secara intensif agar tidak meleset dari tujuan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis.